sudah beberapa kali berkunjung ke UIB, yang mana kami sendiri belum sempat berkunjung ke UIR. Nanti suatu saat kita dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa segera ke Pekanbaru berkunjung ke UIR. Kemudian saya juga menyapa Pak Dekan di Fakultas Hukumnya, Pak Dr. Musa. Kemudian juga ada wakil-wakil dekannya dan beserta jajarannya semua, dosen-dosen semua. Kemudian juga ada Profesor Eldina, kalau saya nggak salah. Kemudian ada Profesor Kamrin ya. Terima kasih sudah hadir. Jadi tentu saja kalau menyangkut guru besar, kami ini seperti yang kami sampaikan pada saat menerima SK bersama Pak Rektor di Padang di LNDK 10 beberapa waktu yang lalu. Kami kebetulan mendapat SK untuk 2 orang guru besar. Jadi pada saat itu sepertinya UIB itu juara 1, karena yang lain PTS yang lain 1-1. Tapi pada kenyataannya jumlah seluruh guru besar kami hanya 3 orang. Sementara sekarang yang hadir dari UIR sudah 3 orang, belum lagi yang lain. Jadi memang ada belasan kalau saya tidak salah ya. Nah, jadi kami memang guru besar hanya 3 orang. Ini sementara dari UIR khusus Fakultas Hukumnya sudah 3 orang. Ya. Nah, namun demikian tentu saja kita terus-menerus berusaha mengejar menuju ke peningkatan jumlah guru besarnya. Nah, kami sekali lagi menyambut dengan hangat kedatangan Bapak Ibu. Hanya saja terus terang kami jumlahnya yang menerima lebih sedikit, tapi ini adalah orang-orang inti dari Fakultas Hukum tadi yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Ina tadi. Jadi mudah-mudahan nanti dalam berinteraksi, berdiskusi untuk kerjasama maupun yang kerjasama yang DKM dan lainnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesimpulan yang baik sehingga bisa segera diimplementasikan. Karena itulah tujuan yang paling utama, di mana kerjasama itu bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita bersama. Yang kami hormati Rektor Universitas Internasional Batam, Bapak Dr. Iskandar Tang, beserta dengan Bapak Dekan, Pak Lu Sudirman, Dekan Fakultas Hukum UIB. Yang kami hormati Pak Dekan Fakultas Hukum Tas Islam Riau, Dr. M. Musa, SHMH. Hari ini kami hadir cukup ramai, maka kami perkenalkan diri dulu. Tak kenal, tak sayang, tak cinta, dan seterusnya. Dari sebelah kanan, senyum. Profesor Dr. Haji Widar Haidir, SHM Hum. Beliau ini guru besar bidang hukum ketatanegaraan. Ya, boleh kapan mau dipanggil oleh UIB untuk implementasi kerjasama, selalu siap. Beliau juga sebagai anggota dari Dewan Pembina Yayasan. Dan suami Ibu Elidar Haidir juga guru besar hukum, tapi dari Lancang Kuning, Tas Lancang Kuning. Sering perang mereka di rumah. Di sebelahnya juga guru besar Profesor Dr. Tamrin S. SHM Hum, bidang hukum ketenaga kerjaan. Nah, selalu ramai isu-isu ketenaga kerjaan. Pak Prof. Tamrin inilah ahlinya, yang hari ini datang dengan mantan pacar Pak Tamrin ya. Ada Bu Farida. Kemudian Pak Dekan tadi sendiri ya,
Sebelum ditembak dia udah ngaku dulu. Hari ini Pak Dekan kami samping Golkar juga, tapi PDIP tetap. Mohon maaf, kami bukan pasukan Golkar ini. Kebetulan Pak Dekan jatuh cinta dengan warna kuning, sehingga kami diperintahkan pakai bukan jas kuning tapi batik kuning. Di sayap kanan Bapak Dr. Safriadi, ini Ketua Labor Fakultas Hukum. Nah, beliau juga jurnalis kondang di Riau sebagai akreditor jurnalis nasional. Mudah-mudahan belum selesai acara kita ini beritanya sudah terbit di mana-mana. Itu kelebihan beliau itu. Semen Padang itu ada pada kami sudah berbuat sebelum lain memikirkan, katanya. Dr. Suriski Febrianto, ini Ketua Program Studi S2 atau Magister Ilmu Hukum. Sekretarisnya ada Dr. Aryo Akbar. Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UIR, Bu Dr. Desi Apriani. Kemudian Kaprodinya Ibu Selvi, kandidat doktor, mudah-mudahan segera, biar enak dipanggil doktor lagi kan. Di sebelahnya lagi, ini bukan dari India nih Pak. Bukan kami hire dari India, bukan, ini Wakil Dekan 1 kami, Dr. Rosyidi Hamzah, SH, MH. Nah, ini rasa saya pernah ketemu dengan Ibu di sebelah itu, tapi di mana ketemunya, ini istri saya Pak. Bawa lampiran. KTU Fakultas Hukum, Pak Amris, SH. Nah, ini yang penyair, kita lebih tenar dengan penyairnya, mantan Wakil Rektor seperti Pak Tamrin juga. Bapak Dr. Muhammad Husnu Abadi, betul-betul abadi Pak. Bapak Dr. Haji Effendi Ibnu Susilo SH MHum. Beliau ini juga Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan Pasca Sarjana. Kemudian Bapak Dr. Zulkarnain SH MH, ini Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, ini Kaprodi Hukum, Bagian Hukum Perdata. Kemudian Dr. Riyadi Asrah, mohon maaf, SHMA, dosen Fakultas Hukum, juga membawa mantan kekasih, pacar maksudnya, mantan pacar, istri Pak Riyadi. Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UIR, Pak S. Parman, SHMA yang baru pulang dari Jerman ya Pak. Pulang dari Jerman, kerjasama UIR dengan DAAD Jerman, dan semuanya dibayar oleh Jerman. Kemudian ini staf TU, Pak Nazir, juga Pak Uli dari staf TU, tadi Ibu Pak Tamrin, kemudian dari TU juga Ibu Eti. Ini dosen-dosen muda Pak, calon-calon doktor, calon-calon profesor. Udah diaminkan ya? Nah, kemudian ada Bu Lydia Febrianti, adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UIR.
Sebelahnya tadi itu mantan pacar dari Pak Yudi Krismen. Itu Pak Yudi Krismen di sebelah. Suami Bu Lydia. Nah, yang berambut putih, arif dan bijaksana itu Pak Dr. Haji Arifin Bur Esa M.Hum, dosen senior Fakultas Hukum, mantan Wakil Rektor 2, juga sekarang sebagai Sekretaris Umum Yayasan. Dan di belakang ada Pak Bambang, Bu Vina, yang menemani kami dalam cukup banyak, hampir setiap tur dari Fakultas Hukum UIR. Pak Bambang dan kawan-kawan inilah yang selalu menyertai kami. Makasih Pak Bambang, Bu Vina, dan kawan-kawan semuanya. Pak Rektor WIB serta jajaran yang sangat kami hormati. Kami sangat senang dan tahun ini WIB menjadi pilihan bagi Fakultas Hukum UIR untuk dikunjungi. Tentu dengan alasan-alasan yang sangat kuat kenapa pilihan itu jatuh ke WIB, biasanya ke Jawa, bahkan sampai ke Thailand, Malaysia, Singapura, tahun-tahun sebelumnya. Semoga persahabatan kita akan semakin hebat lagi pada masa-masa yang akan datang dengan berbagai kegiatan. Apalagi LLGT wilayah 17 sudah lahir dengan wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sudah disetujui oleh Menpan RB sejak tanggal 2 Agustus yang lalu. Sekarang sedang proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian barulah Mendikbudristek akan mengeluarkan peraturan menteri untuk menyebutkan di situ wilayah 17. Tapi dalam surat Menpan tanggal 2 Agustus tersebut sudah disebutkan lampirannya. LT wilayah 10 tinggal 2 provinsi, Sumatera Barat dan Jambi. 17 yang baru, Provinsi Riau dan Kepri. Mari sama-sama kita doakan semoga ini cepat direalisasikan oleh pemerintah sehingga kebersamaan UIR dengan WIB serta anggota kita yang lainnya yang ada di Kepri dan yang ada di Provinsi Riau akan lebih intens lagi kita majukan LDT yang baru lahir ini sesuai dengan visi kampus kita masing-masing. Kami sangat berharap seperti harapan dari Pak Rektor WIB tadi, kerjasama ini harus diimplementasikan supaya membawa manfaat yang banyak bagi proses akreditasi baik Fakultas Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Hukum UIR maupun dari pihak Fakultas Hukum dan Magister Hukum UIB sendiri. Kita akan lanjutkan acara ini kepada acara inti, yaitu diskusi antara pihak Universitas Islam Riau dengan Universitas Internasional Batam sehubungan dengan pengembangan kurikulum, MBKM maupun hal-hal lainnya yang mungkin bisa didiskusikan terkait kerjasama. Sebelum kita berdialog dan berdiskusi, mungkin sedikit saya akan menambah tilas sejarah. Saya dengan Pak Lu Sudirman ini sudah kenal lama, dan ternyata berbisik-bisik tadi ada 2 nasib yang sama pula. Nasib pertamanya sama-sama dulunya beliau dosen, saya dosen Fakultas Hukum, dia juga Fakultas Hukum di sini. Tahun 2008 mungkin jumpa kita Pak ya, sekitar itu, dan ngobrol-ngobrol. Nasib yang sama itu apa? Pertama sama-sama jadi dekan, baru ketemu sama-sama jadi dekan. Itu nasib baiknya Pak. Nasib buruknya sama juga, baru sama-sama lektor. Baru sama-sama lektor dan baru sama-sama mau mengajukan Prof Eli. Iya, jadi untuk saya mudah-mudahan dipercepat nanti. Untuk begitu juga dengan Pak Lu Sudirman, ya mudah-mudahan kita sama-sama nanti bareng jadi lektor kepala, doa bersama. Itulah mungkin tanda-tanda teman sejati senasib sepenanggungan mungkin. Nah,
Yang ketiga, saya juga sering ke Batam dulunya itu tahun-tahun 2008, 2009, 2010 itu dipanggil jadi ahli. Ternyata Prof. Soprinaldi, saya itu laku jadi ahli waktu S2. Waktu S3 tidak laku lagi gitu. Tidak laku lagi. Jadi mungkin beda masa, beda zaman, beda orang gitu. Jadi itu masalah penasiban. Nah, disitulah sejarah saya kenal dengan Pak Lusudirman ini, yang sekarang beliau juga sudah doktor ya. Nah, sama-sama doktor. Itu senasib penanggung kami, seperti itulah cerita riwayatnya. Baik, itu hanya intermezzo. Mungkin berkaitan masalah benchmarking kita yang sudah terkonsolidasi dan sudah dikonsepkan untuk membicarakan masalah kurikulum MBKM ya. Mungkin ada sisi-sisi kekurangan masing-masing dan sisi-sisi kelebihan masing-masing. Ini mungkin bisa kita saling berembuk, saling berdialog ya bersama-sama dalam rangka untuk mengisi antara kita sesama Fakultas Hukum, sehingga nanti kerjasama kita bisa kita konkretkan karena MOU antara Universitas Islam Riau dengan Universitas Internasional Batam sudah didahului, dan kemarin Desk to Desk juga sudah dikirim kepada kami Pak Dekan dari Quick MOA antara Fakultas Hukum Internasional Batam dengan Fakultas Hukum Islam Riau. Itu jadi mungkin kita akan bisa konkretkan, bisa kita implementasikan kerjasama itu, dan awal ini mungkin bisa kita saling sharing dulu berkaitan dengan masalah kurikulum dan masalah MBKM. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ingin bertukar pikiran dan bekerja sama dengan Prodi Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam, karena memang beberapa tahun belakangan terjadi perubahan di bidang kurikulum. Tambah lagi Mas Nadiem, Menteri kita, memproklamirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada beberapa program yang sudah kami jalankan, dan ini sangat membutuhkan kerjasama dari beberapa perguruan tinggi yang ada di negara kita, salah satunya di luar negeri ya juga di dalam negeri, sebab nanti beberapa pertanyaan itu adalah bentuk kerjasamanya apa, kemudian hasilnya apa. Sebab dalam akreditasi kan tidak ditanya lagi perjanjian MOA-nya, tapi pelaksanaannya ini seperti apa. Beberapa program MBKM yang memang resmi dilaksanakan oleh kementerian itu seperti mengirim mahasiswa ke beberapa PTS dan PTN yang ada di Indonesia. Tahun ini kami sudah mengirim berapa kemarin Bu Prodi? 30 mahasiswa ke berbagai universitas. Kalau tidak salah ada ke Papua Bu, ada ya sampai ke Papua, ke Bali, dan alhamdulillah tahun kemarin kami pun menjadi perguruan tinggi penerima mahasiswa program Merdeka Belajar ini. Hampir dari ratusan universitas itu kuliahnya di Universitas Islam Riau. Jadi karena adanya pertukaran belajar ini, maka kan secara tidak langsung harus ada penyamaan persepsi dari prodi yang mengirim dan prodi yang menerima. Dan kami pun berharap nanti dari Prodi Ilmu Hukum UIB kita bisa buat kerjasama. Yang pertama itu adalah selain dari Tridharma, mungkin bisa nanti melakukan penelitian bersama atau pengabdian bersama atau kegiatan pendidikan bersama. Kami kalau kemarin itu sama Pak Rektor ke Malaysia kemarin melakukan pengabdian sampai ke desa di perbatasan di Thailand waktu itu, kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia. Jadi ini untuk aplikasi dari kerjasama tersebut. Sebab selama ini kan polanya MOA banyak, pelaksanaannya tak banyak. Ini jadi masalah. Karena kita sudah MOU dan MOA, maka kalau bisa ini nanti kita konkretkan. Pertama masalah kegiatan yang Tridharma tadi. Kemudian yang kedepannya ini adalah harapan kami ini masalah pertukaran dosen dan pertukaran mahasiswa. Jadi bisa kita nanti saling bertukar
beberapa mata kuliah yang ngajar di di Fakultas Hukum UIR nanti beberapa dosen dari UIB, dan dari UIB pun nanti kami minta mata kuliahnya juga. Ada beberapa dosen yang dari UIR ngajar di sini. Alhamdulillah kalau dengan umrah sudah dilaksanakan, walaupun kuliahnya dalam bentuk daring gitu. Yang penting buktinya ada, bahwasanya pelaksanaan dari kerjasama tersebut bisa. Tapi untuk pertukaran dosen ini tak susah. Ada yang sedikit agak merumitkan, ini adalah mengenai pertukaran mahasiswa yang kita lakukan secara internal di luar dari program dari kementerian. Jadi mahasiswa ngambil kuliah di sini 1 semester, kemudian mahasiswa UIB juga ngambil kuliah di UIR 1 semester. Nanti kita konkretkan ini bagaimana masalah konversi nilainya, karena kan setiap prodi kita kan memiliki mata kuliah dengan karakteristik masing-masing. Jadi karena kami di UIR visi misinya mengenai keislaman, otomatis kan ada mata kuliah keislaman, filsafat hukum Islam yang mungkin di sini tak terdapat. Nanti bagaimana cara mengkonversinya terhadap mata kuliah yang ada di sini. Karena kami pun sekarang menghadapi akreditasi, jadi mau tidak mau kalau bisa kita unggul, Fakultas Hukum UIR unggul, Fakultas Hukum UIB juga unggul. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 ini, Bapak. Izinkan kami memperkenalkan Fakultas Hukum ini yang insya Allah dalam waktu dekat ini kami sedang menunggu ya Prof hasil dari akreditasi kami, apa kami akan berlanjut ke A atau bagaimana, dan sembari itu kami sedang mempersiapkan untuk ke capaian unggul insya Allah gitu, optimisnya di situ. Jadi untuk mencapai ISK tadi tentu butuh implementasi tridharma, salah satunya penelitian, pengabdian, dan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Perlu kami kenalkan di sini bahwa Fakultas Hukum UIR saat ini total jumlah mahasiswa dari semester 1 sampai saat ini itu 3.671. Yang mana 1 sampai semester 7 kami buka 7 semester, nanti di 8 pilihan, di 7 pilihan dan 8 nanti skripsi. Itu setiap kelas buka 20 kelas yang isinya 45 gitu. Dan di kelas yang ada kami bagi 3 program. Ada kelas reguler, kemudian ada kelas khusus. Yang kelas khusus kami sediakan kuliahnya daring, online, kita akomodir untuk memang tidak bisa untuk offline. Lalu kami juga miliki kelas internasional. Nah, mungkin di kelas internasional ini lah yang akan kami bertukar pikiran bagaimana masukannya nanti untuk lebih mengembangkan kelas berbahasa Inggris ya, kelas internasional ini. Ya, kemudian untuk kurikulum Merdeka Belajar MBKM ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan sejak 2021 sesuai dengan apa yang diterapkan oleh kementerian, di mana MBKM ini kami membuka 2 skema. Yang skema pertama itu dari dikti, kemudian tingkat prodi. Kalau dari dikti seperti yang sudah kita ketahui, kita lihat dari sebaran laman MBKM, mahasiswa kita bisa memilih pertukaran mahasiswa, PMM, atau kampus mengajar, dan selainnya ya Bapak Ibu ya, magang. Tingkat prodi kami juga buat, yang tingkat prodi kami seleksi mahasiswa yang mempunyai kemampuan mumpuni untuk itu, PMM, magang, riset. Jadi 3 skema yang kami buka, yang mana mahasiswa saat ini di Prodi Hukum, kami sudah bekerja sama salah satunya dengan Komisi Yudisial Penghubung. Mahasiswa yang tingkat Prodi kami letakkan 1 semester di sana, kemudian nilai dari sana kami konversi ke 1 semester di Fakultas Hukum.
Nah, itu yang sudah kami lakukan. Nah, untuk persiapan ISK yang akan kita lakukan ini tentunya banyak harus dibutuhkan implementasi seperti kerjasama ini, yaitu penelitian pengabdian seperti apa yang telah disampaikan oleh Wakil Dekan 1 kami. Bagaimana kita mengkonkretkan ini, Bapak Ibu? Apa teknis yang akan kita lakukan setelah kita tanda tangani PKS itu? Apa kita daring? Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bagaimana teknisnya akan kita Jadi diskusikan. memang dari kami sendiri program MBKM itu selain dari prodi kita juga tersentral, itu dari pusat pengembangan kurikulum dan juga biro-biro lainnya yang mensupport kegiatan MBKM dan juga kegiatan-kegiatan internasional di Universitas Internasional Batam. Terkhusus Fakultas Hukum, kita di prodi S1 maupun S2 itu seringkali menggabungkan kegiatan, ya terutama di kegiatan internasional seperti webinar series dan juga lainnya. Terkait sharing mengenai implementasi MBKM, Ibu, kami sebenarnya dari tahun 2022 itu sudah pernah melaksanakan beberapa program MBKM. Yang pertama ada studi independen, kemudian proyek desa, magang, pertukaran mahasiswa. Namun dari beberapa program MBKM yang telah kami implementasi itu ada beberapa kekurangan dan kelebihannya, sehingga pada tahun 2023 ini ada beberapa program yang kami tidak lanjutkan karena tidak sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang ada di UIB itu sendiri. Beberapa program yang pernah yang kami lanjutkan itu lebih kepada program pertukaran mahasiswa, Ibu, kemudian dengan program magang mandiri. Seperti yang Ibu sampaikan, kita membuka 2 skema MBKM, ya baik itu dari pemerintah maupun yang disediakan oleh institusi atau fakultas. Indahlah mana tidak